May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan kepada kita semua, yaitu nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentu yang paling utama nikmat keimanan, yang dengan nikmat-nikmat dari Allah kita mampu berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan satu di antara kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban salat subuh, yang alhamdulillah kita bisa melanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan amalan-amalan ibadah kita semua sejak subuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan, dan mudah-mudahan dibalas dengan pahala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak fenomena kemusyrikan yang muncul akhir-akhir ini. Ada beberapa hal yang menarik sebetulnya yang muncul akhir-akhir ini, baik itu pada kemusyrikan dalam arti kemusyrikan yang nyata, dan juga hal-hal yang bisa mengarah kepada kemusyrikan. Misalnya kita akhir-akhir ini dikejutkan dengan kemusyrikan yang sebetulnya bukan gaya baru, ini sudah lama, dan yang namanya kemusyrikan ya berulang dari zaman ke zaman, bukan sesuatu yang baru. Sejak zaman para nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tantangan utama terhadap agama ini, agama Islam, tidak lain adalah fenomena kemusyrikan. Kita misalnya melihat fenomena spirit doll, kemudian yang viral itu juga tentang sesajen yang ditendang dan dilempar sehingga sampai dilaporkan dan dituntut, bahkan sudah ditangkap katanya. Juga yang fenomena yang viral sekarang ya fenomena layangan putus. Ya, ibu-ibu biasanya yang tahu, atau ibu-ibu muda ya. Kalau alam ibu-ibu di sini tahu atau tidak, alhamdulillah. Kalau tidak tahu, ini pun juga bukan sesuatu yang baru. Nah, hadirin ikhwatu iman, fenomena kemusyrikan ini alhamdulillah di sisi lain sudah kita bahas beberapa bulan ini, dan ketika muncul tentu tidak terlalu mengagetkan sebetulnya untuk kita. Kenapa? Sebab dari zaman ke zaman sekali lagi ini selalu berulang. Ya, selalu berulang, dan semuanya pasti terkait dengan ya keyakinan zaman dulu yang bernama animisme dan dinamisme.
Yang namanya animisme itu ya kepercayaan terhadap ruh, bahwa alam semesta ini ya di berbagai sudut bumi ini ditinggali oleh roh-roh, ditinggali oleh arwah-arwah. Jadi ada roh-roh yang tidak tuntas katanya urusannya di bumi sehingga tidak kembali ke akhirat. Bahkan dalam keyakinan yang lain, ya alam semesta ini ya dihuni oleh ruh-ruh, oleh jiwa-jiwa yang memang aslinya di sini. Yang memang aslinya di sini, sehingga di setiap tempat, baik itu di gunung ataupun di laut, itu ada ruh-ruh, itu ada jiwa-jiwa, ada spirit-spirit yang tinggal di sana, sehingga ketika kita datang ke tempat itu harus memberikan persembahan. Nah, itulah yang disebut dengan animisme. Ya, ini kepercayaan ya sejak sebelum ada agama apapun di alam dunia ini, ya ada orang-orang yang memiliki kepercayaan seperti itu. Ya, kepercayaan tentang adanya jiwa-jiwa, ruh-ruh yang meninggahi atau menempati sesuatu. Nah, fenomena misalnya spirit doll sekarang, yaitu juga tidak terlepas dari hal itu. Tidak terlepas dari roh-roh, tidak terlepas dari adanya keyakinan bahwa jiwa-jiwa itu menempati sesuatu. Ya. Jadi ada fenomena animisme itu jiwa menempati pohon, ya batu itu ada jiwanya, laut itu ada penghuninya, atau bisa juga ya fenomena di animisme ini sesuatu barang, sesuatu tempat atau sesuatu ya barang yang kita miliki itu bisa dimasuki oleh ruh. Nah, hadirin ikhwatu iman, ya seperti itulah sebetulnya fenomena keyakinan animisme. Yang keyakinan animisme ini pada akhirnya diadopsi oleh agama-agama yang ada. Misalnya fenomena spirit doll ini kan awal mulanya dari agama Hindu yang meyakini adanya reinkarnasi. Ya, reinkarnasi bahwa manusia yang sudah meninggal itu ya ruhnya tidak kemana-mana, tetap ada di dunia ini. Yang nanti ketika dia meninggal maka ruhnya akan bangkit kembali, akan lahir kembali, reinkarnasi, bangkit kembali, baik itu lahir dalam bentuk manusia atau lahir dalam bentuk binatang atau lahir dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, keyakinan seperti ini ya khususnya spiritual kan dalam sejarahnya ini tidak terlalu lama, tapi hakikatnya sama. Ini kan awal mulanya mulanya ada di Thailand kan. Ya, spiritual ini adanya di Thailand. Ya, dari suatu budaya yang namanya Luktep. Luktep ini artinya boneka malaikat atau malaikat anak atau jiwa anak, Luktep. Nah, yang mana ketika ini awal mulanya sejarahnya, ketika ada bayi lahir kemudian meninggal, maka spirit atau jiwa bayi ini tidak pulang, karena dalam keyakinan Hindu sekali lagi bahwa jiwa yang mati itu akan lahir kembali. Jiwa yang mati akan lahir kembali. Nah, si Luktep ini adalah satu boneka yang diciptakan oleh orang yang bernama Mae Ning. Dia pembuat boneka, tapi juga ahli agama Hindu, dan dia mengklaim bahwa dia bisa memasukkan spirit jiwa itu ke dalam boneka, sehingga boneka itu bisa dimiliki oleh ibu-ibu
atau keluarga-keluarga dari yang bayinya meninggal. Jadi kalau kita misalnya punya anak kemudian meninggal bayi kita, nah si jiwa bayi ini tidak hilang, tapi bisa kita terus pelihara, kita terus bawa dan akan terus dekat bersama kita orang tuanya, walaupun tidak dalam bentuk jasmani anak, tapi dimasukkan ke dalam boneka. Sampai pada titik ini hadirin ikhwatul iman, yaitu kita tidak bisa turut campur, dalam arti itu keyakinan agama Hindu. Tapi fenomena yang muncul ya karena ini bisikan dari setan, tentu saja begitu hadirin ikhwatul iman, maka akhirnya jadi sesuatu yang besar. Kenapa besar? Karena jadi bisnis. Karena jadi bisnis. Jadi bisnis bagaimana? Ya lihat saja, bisa dijual di mana-mana. Jadi yang asalnya ini untuk orang tua yang bayinya meninggal, sekarang menjadi siapapun bisa memiliki bayi, bisa memiliki jiwa bayi dalam wadah boneka. Dan lebih jauh dari itu, tentu boneka-boneka ini ada khasiatnya. Bisa melindungi dari kesialan, bisa mencegah dari musibah. Ya, orang-orang yang memiliki bayi ini akan terhindar dari kesulitan. Nah, ini unsur kemusyrikannya pada akhirnya. Sebab meyakini adanya benda-benda, adanya ruh-ruh yang masuk ke dalam benda, kemudian benda ini bisa memberikan manfaat dan juga menghindarkan dari madorot. Jadi unsur kemusyrikannya sudah lebih dari satu. Yang pertama, meyakini bahwa roh itu, jiwa itu tidak dipegang oleh Allah, meyakini bahwa roh itu bergentayangan kalau dianggap bergentayangan. Kemudian yang kedua meyakini bahwa ada pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memberi manfaat, ada yang bisa menghindarkan madarat selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi unsur kemusyrikannya sudah lebih dari satu. Nah, hadirin ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala melalui penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan ada hal-hal yang termasuk syirik. Dalam hadis misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Innar ruqa, sesungguhnya ruqa itu jama dari ruqyah. Sesungguhnya ruqyah wat tamaima dan jimat-jimat, wattiwalata dan tiwalah. Tiwalah itu hadirin ikhwatul iman dalam bahasa kita disebutnya guna-guna atau pelet. Ya. Jadi ruqyah itu jampe, bacaan-bacaan yang dibacakan, ucapan-ucapan yang dibacakan untuk menghindarkan diri atau untuk menyembuhkan. Kalau tamaima, jimat-jimat, sesuatu yang diikatkan, sesuatu yang dimiliki untuk menghindari dari kesulitan, kemusibahan. Dan ada yang disebut dengan tiwalah. Tiwalah itu meyakini bahwa suatu benda bisa menghalangi ya dari kesulitan, atau bisa mendorong seseorang yang asalnya tidak cinta menjadi cinta. Itu tiwalah. Termasuk dalam tiwalah ini adalah pelet, guna-guna dalam bahasa kita. Inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Nah, dari hadis ini ada 3 hal yang diharamkan yang termasuk syirik
yang termasuk syirik besar menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ruqyah. Nah, hadirin ikhwatul iman, hati-hati ruqyah, sebab seperti sering dijelaskan batas antara tauhid dan syirik itu sangat tipis. Bacaan-bacaan, jampe-jampe, ruqyah itu hati-hati bisa masuk ke dalam syirik. Sebab ada memang ruqyah yang disebut dengan ruqyah syar'iyah, ruqyah yang sesuai syar'i. Tapi lebih banyak ruqyah yang syirkunnya. Makanya Rasulullah menyebutnya innar ruqa, sesungguhnya ruqyah itu syirkun, syirik. Untuk membedakan ruqyah syar'iyah dan ruqyah yang syirik bagaimana? Sederhana sebetulnya. Lihat saja isi jampenya, lihat saja isi bacaannya apa. Kalau isi bacaannya itu adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu syar'iyah. Misalnya ketika seseorang sakit, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bacalah surat Al-Fatihah biar sembuh. Itu jampe atau bukan? Sederhana, lihat saja isinya. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada doa. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada doa. Kemudian pernah Rasulullah juga memberi jampe yang lain, dalam tanda kutip ya, jampe yang lain ketika menjenguk orang sakit, bacalah Bismillah, 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 Allahumma rabban nasi idhabil ba'sa, dan seterusnya. Oh, berarti kesimpulannya yang disebut dengan ruqyah syar'iyah itu adalah doa. Hakikat dari ruqyah syar'iyah itu adalah doa. Maka hadirin ikhwatu iman, ketika ada misalnya orang-orang mengajarkan kepada kita suatu bacaan untuk menghindarkan diri dari sesuatu, tapi isinya tidak nyambung. Misalnya kalau kita ingin dapat rumah kita ingin dilindungi, bacalah ayat kursi. Ada doanya tidak? Atau misalnya bacalah surat Yasin. Nah, hadirin ikhwatu iman, hati-hati. Ruqyah yang syar'iyah itu adalah yang jelas-jelas diajarkan oleh Rasulullah dan isinya doa. Lebih dari itu, walaupun bacaan yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran, kalau tidak diajarkan Rasulullah, pertama. Yang kedua, kalau isinya tidak nyambung dengan harapan yang diinginkan, hati-hati, itu termasuk ruqyah yang syirkun, yang syirik. Jadi walaupun bacaannya adalah ayat-ayat Quran, kalau isinya bukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan doa, maka hadirin ikhwatu iman, hati-hati, bisa jadi itu syirik. Nah, hadirin ikhwatu iman, ar-ruqa itu namanya ruqyah, jampe. Kemudian ya misalnya kita ambil contoh yang lain, misalnya ibu-ibu yang hamil, kalau misalnya ingin anaknya lahir selamat dan dalam kondisi yang baik, wajahnya tampan, bacalah surat Yusuf. Kalau ingin anak perempuan cantik, soleh, bacalah surat Maryam. Nah, hadirin ikhwatu iman, ini jelas-jelas penjelasan dari Rasulullahnya tidak ada. Yang kedua, isinya tidak nyambung dengan apa yang diharapkan. Dasar gede-gede harapan, sebesar-besarnya keinginan untuk
anak kita lahir tampan atau cantik, kalau orang tuanya wajahnya begitu ya begitu. Mau jadi Nabi Yusuf gitu. Walaupun tentu untuk orang tuanya sebiasa apapun wajah anak kita ya tetap paling ganteng dan paling cantik untuk orang tua. Jadi hadirin ikhwatul iman, tidak akan serta-merta ujug-ujug berubah gitu. Jadi cantik, jadi ganteng karena bacaan surat Yusuf atau surat Maryam yang kita bacakan. Dan lebih dari itu tidak ada contohnya dari Rasulullah. Apa hubungannya gitu ya surat Yusuf dengan melahir? Kalau misalnya ya untuk memberikan ketenangan agar ibu yang sedang hamil tidak stres, sering membaca Al-Qur'an, ya itu beda. Ya beda tujuannya. Mau surat apapun yang dibaca ya kalau tujuannya seperti itu tidak masalah, sebab Al-Qur'an jelas-jelas hidayah, petunjuk dan juga syifaun lima fis sudur, obat bagi segala penyakit yang ada di dalam hati kita, termasuk rasa gelisah, stres, takut. Kuncinya ya salah satunya adalah membaca Al-Qur'an, obatnya. Ya ketika pas tiba-tiba orang hamil membaca di surat Yusuf nggak masalah gitu, selama tidak ada keyakinan seperti itu. Nah, itulah hati-hati yang namanya dengan ruqyah. Sebab ada ruqyah malah lebih banyak ruqyah yang goer syar'iyah. Ruqyah yang syar'iyah itu tidak lain adalah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin ikhwatul iman, yang kedua at-tamaim. Tamaim itu jamak dari tamimah. Ya tamimah itu artinya jimat-jimat. Yang meyakini bahwa suatu benda bisa menghindarkan dari keburukan, ya bisa menghindarkan dari masalah, bisa menjadi solusi bagi kesulitan-kesulitan kita dengan benda itu. Ya, maka hadirin ikhwatul iman itu termasuk tamaim atau tamimah. Mufradnya jimat-jimat. Memang ada hadis misalnya meyakini menjelaskan dalam Sahih Bukhari gitu ya, bahwa setan itu bahkan diajarkan oleh setan sendiri kan begitu dalam hadisnya tentang ayat kursi. Nah, permasalahannya apakah itu ayat kursinya yang akan menghindarkan kita dari syirik itu, apakah bacaan ayat kursinya? Bukan. Hakikatnya adalah keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sifat Allah, zat Allah itu begitu tegas disebutkan di dalam ayat kursi. Jadi bukan karena ayat kursi itu bisa menghindarkan dari syirik, kalau kita tulisannya ditempel. Nah, itu sama dengan at-tamaim, sama dengan tamimah. Boleh gak menempel kaligrafi ayat kursi di rumah? Boleh saja. Daripada gambar artis atau daripada gambar pemain sepak bola, atau ada yang menggambar anjing misalnya, lebih baik yang ditempel di rumah ya kaligrafi. Boleh ayat kursi, boleh saja, tidak masalah, selama tidak ada keyakinan yang tadi bahwa adanya ayat kursi ini akan menolak setan yang masuk ke dalam rumah kita. Masalahnya kalau ditempel ayat kursi, setan yang di dalam bagaimana, nggak bisa keluar. Jadi hadirin ikhwatul iman, bukan seperti itu pemahamannya begitu. Bukan seperti itu pemahamannya. Boleh menempel kaligrafi sangat baik, tidak masalah. Daripada gambar-gambar yang tidak ada manfaatnya, tentu kaligrafi lebih baik. Tetapi kalau diiringi dengan keyakinan-keyakinan seperti tadi, hati-hati. Ini termasuk tamimah. Menganggap sesuatu istimewa, menganggap sesuatu punya kekuatan yang menghindarkan kita dari
masalah, dari musibah, bahkan menghindarkan kita dari dari godaan-godaan setan. Sebab hadirin ikhwatul iman, ya godaan-godaan setan itu ya pasti. Gitu. Lalu ada yang disebut dengan tiwalah. Ya, tiwalah itu guna-guna. Jadi biasanya orang zaman dulu gitu ya, bagaimana supaya suami jatuh cinta kepada kita. Bagaimana itu biasanya perempuan zaman dulu gitu. Bagaimana supaya suami tetap jatuh cinta, tetap cinta kepada kita. Nah, dalam definisinya seperti itu biasanya, bukan definisi. Dalam salah satu contoh tiwalah seperti itu. Dalam bahasa kita bisa guna-guna, bisa pelet, bisa juga susuk. Ya, sesuatu yang ditempel. Dalam definisinya syai'ul muta'alaku, mu'alaku. Syai'ul mu'alaku, sesuatu yang ditempel. Termasuk ya dalam hal ini ya susuk. Ya, supaya suami atau istri kita tetap setia, maka ditempelkan sesuatu. Nah, hadirin ikhwatul iman, itulah yang disebut dengan tiwal. Nah, tidak bisa dihindarkan bahwa atau tidak bisa ditolak lagi, sudah jelas bahwa spirit doll itu termasuk hal seperti ini. Termasuk ke dalam tamimah. Mungkin sekali lagi keyakinan awalnya di Thailand, di budaya Hindu dahulu, ya karena ada keyakinan reinkarnasi itu, maka ibu-ibu atau orang tua yang sangat sayang kepada anaknya, tetap kemudian masih rindu, maka si spiritnya dimasukkan ke boneka. Tapi sekarang merebak jadi bisnis yang besar. Jadi kalau bapak ibu-ibu ingin punya kan gampang sekarang. Tidak harus pergi ke Thailand, tidak harus ada upacara memasukkannya dulu, tinggal beli ke aplikasi online itu bisa dapat gitu ya. Gak tahu spirit yang disimpan spirit anak siapa, makanya namanya jadi istilahnya di kita adopsi spirit doll. Sebab dulu budaya awalnya itu untuk orang tua yang anak-anaknya meninggal. Nah, sekarang ujuk-ujuk kita bisa punya, namanya adopsi. Nah, hati-hati dengan istilah adopsi pun berarti kita percaya terhadap keyakinan-keyakinan itu. Lalu hadirin ikhwatul iman, selain ruqyah, tamimah, tiwalah, ada yang juga yang disebut dengan tiaroh. Ya, tiaroh. Tiaroh ini adalah sejarah awalnya orang Arab itu kalau ingin bepergian, baik untuk urusan bisnis atau urusan perang, terutama sebetulnya dalam urusan bisnis, perdagangan, maka mereka menangkap burung-burung liar. Lalu sebelum berangkat dilepaskan. Maka ketika burung itu terbang ke selatan misalnya, maka pergilah kita ke utara. Kalau burung terbang ke utara, pergilah kita ke selatan. Jangan mengikuti arah burung. Tiaroh itu namanya. Sebab dari kata toir artinya burung. Tiaroh. Itu sama dengan dalam istilah kita buang sial. Jadi sialnya dibawa sama burung, kita pergi ke arah yang berlawanan dari burung itu. Maka tiaroh itu arti asalnya adalah burung, maka kemudian artinya menjadi kesialan. Makanya di dalam Al-Quran kata-kata tiaroh itu ya diartikan dengan kesialan. Walaupun arti asalnya sekali lagi dari kata toir, burung. Karena dulu orang-orang jahiliyah ketika mereka mau berangkat ke suatu tempat, mereka melepaskan burung liar dulu untuk menghindari kesialan. Ya. Spirit doll juga yang mengandung unsur ini. Maka mereka tidak mau jauh-jauh dari si bonekanya. Karena akan menghindarkan dari kesialan,
akan membuang sial, menghindari kesialan. Kalau katanya gitu ya, kalau kita naik maskapai penerbangan Thailand yang asal budaya spiritual ini, maka di sana ada kursi-kursi yang bisa kita beli untuk ditempati atau diduduki oleh si spiritual ini. Harga tiketnya sama dengan harga tiket manusianya. Itu. Jadi ya begitu, karena mereka menganggap si boneka ini akan membawa keberuntungan dan menghindarkan kesialan. Jadi kesialan itu akan menjauh. Nah, hadirin ikhwatul iman, jadi tradisi buang sial ini pun sudah ada di kita. Ya, walaupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Ya, sudah tidak dalam bentuk burung kan di kita mah ya. Untuk membuang sial itu bukan dalam bentuk melepaskan burung, tapi dalam bentuk hal-hal yang lain. Ya, misalnya apa ya, buang sial, mandi gitu ya. Kalau mau melakukan sesuatu, ada misalnya peresmian sesuatu, pecah kendi, buang sial. Nah, hadirin ikhwatu iman, tiaroh ini pun merupakan bentuk syirik yang sudah ada sejak zaman dulu dan ya ada sampai sekarang. Lalu hadirin ikhwatu iman, sebetulnya yang ingin disampaikan bukan hanya itu. Tapi permasalahan yang lebih penting adalah kenapa kemusyrikan ini bisa terus terjadi. Hadirin ikhwatu iman, dalam penjelasan para ulama ada 3 penyebab syirik. Ada 3 hal yang menyebabkan syirik itu terus dan tidak pernah hilang. Dan ini tentu hadirin ikhwatu iman, kenapa dijelaskan oleh para ulama seperti ini? Untuk kita berikhtiar. Jadi kan kita tidak diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk menyalahkan orang lain. Kenapa syirik terjadi? Oh, ini gara-gara setan, dan gak begitu. Sebab setan itu hakikatnya kan lemah. Yang berbuat syirik ya kita, ya manusianya gitu. Bukan godaan setannya semata, tapi manusianya itu sendiri. Ada 3 penyebab perbuatan syirik. Ya, 3 penyebab kenapa syirik terus terjadi. Yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Hadirin ikhwatu iman, penyebab pertama yang menyebabkan syirik ini terus terjadi ya kebodohan, al-jahlu. Yang mana kebodohan itu ada 2 jenis. Ada jahlul basit, ada jahlul murakkab. Jahlul basit itu kebodohan 1 lapis. Basato itu artinya lapisan. Jahlul basit, kebodohan 1 lapis, dalam arti kebodohan yang sederhana gitu ya. Kebodohan yang ringan. Itu jahlul basit. Nah, orang-orang yang jahlul basit gampang kasih tahu. Maka dia akan jadi tidak jahlul lagi, tidak bodoh lagi. Nah, yang sulit itu jahlul murakkab. Kebodohan yang murakkab, tersusun, kebodohan yang berlapis-lapis, kebodohan yang bertingkat, disebutnya jahlul murakkab. Nah, kebodohan yang berlapis-lapis ini terjadi bukan pada orang yang tidak tahu, tapi terjadi pada orang-orang yang tahu tetapi ignorance, gitu ya, tetapi berpaling. Dia tahu tetapi karena dorongan hawa nafsu, karena dorongan keduniaan, maka dia tetap dalam kebodohannya. Ini apa yang terjadi kepada para pemimpin Quraisy zaman dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mereka sudah tahu kebenarannya, tetapi mereka tidak mau tunduk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada motif-motif duniawi, karena ada dorongan-dorongan hawa nafsu yang mereka ikuti, sehingga mereka lebih memilih berpaling dari ilmu dan tetap dalam kebodohan. Makanya hadirin ikhwatul iman, zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah. Bukan dalam aspek bodoh karena tidak tahu. Mereka tahu banyak hal. Mereka tahu ilmunya. Mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam hal ibadah mereka tidak mau tunduk taat kepada kebenaran. Mereka mengikuti hawa nafsu. Nah, hadirin ikhwatu iman, kebodohan ini pula yang akhirnya dimanfaatkan oleh setan. Ya, dimanfaatkan oleh setan untuk menyesatkan manusia. Maka untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan, dalam arti menghindarkan diri dari penyakit pertama ini, tidak lain adalah kita harus mengupgrade diri kita, jangan sampai tetap dalam kebodohan. Kita tingkatkan begitu pengetahuan kita sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang bodoh selamanya. Sebab hadirin ikhwatu iman, kebodohan ini yang menjadi penyebab pertama kemusyrikan terjadi di dunia. Hadirin ikhwatu iman, kebodohan ini menjadi, sekali lagi, menjadi penyebab pertama kemusyrikan terjadi. Kapan kemusyrikan pertama terjadi? Di zaman Nabi Nuh. Jadi awal kemusyrikan dalam pendapat para ulama, awal kemusyrikan di alam dunia ini terjadi yaitu saat zaman Nabi Nuh. Jadi ketika umat Nabi Nuh dibinasakan ya. Dibinasakan, maka tersisalah 80 orang kurang lebih, yang mana 80 orang ini adalah orang-orang yang sholih, orang-orang yang taat kepada Rasulullah saat itu, yaitu Nabi Nuh. Taat kepada Nabi Nuh, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin ikhwatu iman, ketika generasi awal Nabi Nuh ini meninggal, generasi umat Nabi Nuh pertama, generasi orang-orang soleh ini meninggal, maka saat itu setan mulailah masuk ke generasi selanjutnya. Dibisikanlah kepada mereka, dalam hadisnya digambarkan bahwa setan itu berwujud menjadi orang, kemudian mengatakan kepada generasi sesudah zaman generasi orang soleh itu, dibisikanlah, disampaikanlah kepada mereka, duh betapa rindunya kita kepada orang-orang soleh itu. Jadi dia mengatakan kepada masyarakat saat itu, kita sangat rindu orang-orang soleh. Nah, untuk mengobati rasa rindu kita kepada mereka, ya, dan supaya kita bisa mengajarkan, katanya, kepada generasi selanjutnya. Sebab mungkin sekarang generasi kita masih ingat wajahnya, masih ingat sosoknya, masih ingat pribadinya. Kan generasi selanjutnya belum tentu kenal. Maka mari kita ciptakan patung-patung, ya, sebagai perwakilan, sebagai bentuk pengenalan kita, ya, penghargaan kita, pengenangan kita kepada orang-orang soleh ini, sehingga nanti generasi sesudah kita tidak kehilangan obor. Oh iya ya, kata umat itu disambut, oh iya kita sangat rindu, kita buat saja patung-patungnya. Maka dibuatlah patung-patung. Jadi dalam hadis riwayat Ibnu Abbas itu dijelaskan, ini menjelaskan tentang ayat yang surat Nuh ayat 21
sampai 23 itu. Di mana di surat Nuh itu kan dijelaskan nama-namanya. Ya, nama-namanya misalnya Wud, Suwa gitu ya. Kemudian Yagus, Ya'uq, Nasr. Nah, itu nama-nama orang soleh. Wadan wala suwaan kan itu dalam ayatnya. Wala Yagusan wa Ya'uqan wa Nasron. Itu 5 orang soleh itu. Nah, dalam penjelasan Ibnu Abbas, asma'u rijalis solihin itu adalah nama rijalis solihin min qaumi Nuh. Nama orang-orang soleh dari Nabi Nuh. Falamma halaku auhasyaitonu ila qaumihim anisna'u ila majalisihim allati kanu yajlisuna fihi ansoban. Jadi ketika generasi itu hilang, setan datang kemudian membisikkan, menyampaikan kepada mereka untuk membuat di majelis-majelis itu, ya di tempat-tempat rumah mereka atau di tempat-tempat istimewanya dibuat ya, ansoban, patung-patung. Wasamuha bi asma'ihim, lalu dikasih nama dengan nama-nama mereka. Jadi dibuat patungnya, diberi nama dengan nama-nama mereka. Wa fa'alu falam na'budu. Kata setan, kita membuat ini bukan untuk disembah. Jadi kata setan begitu kepada generasi yang dia bisiki gitu ya, di saat itu di generasi kedua lah anggap, kita buat patung untuk mengenang, bukan untuk diibadahi. Jangan sekali-sekali beribadah. Jadi saat itu setan seperti benar gitu, bukan untuk disembah, diciptakan, dibuat patung-patung ini untuk menghargai, untuk mengenang, bukan untuk disembah, kata setan. Hatta idza halaka, nah, lalu ketika generasi itu pun hilang, generasi itu pun sudah pada meninggal, barulah setan berkata kepada generasi selanjutnya, mari kita sembah. Jadi begitu sabarnya gitu ya setan menggoda manusia. Ya, sampai generasi ketiga itu baru disampaikan ketika sudah semuanya musnah. Ketika semua generasi itu hilang, baru keluar aslinya. Sudah tidak ada lagi yang protesnya. Baru keluar aslinya. Itu kesabaran setan seperti itu. Kesabaran setan, kesabaran iblis dalam menyesatkan manusia. Sedikit demi sedikit akhirnya sesatlah semuanya. Nah, hadirin ikhwatu iman, kenapa bisa terjadi al-jahlu? Karena bodoh. Karena yang diwariskan hanya kejayaan fisiknya. Hanya kenangan-kenangan kepada jasmaniyahnya. Makanya hadirin ikhwatu iman, yang dituntut oleh Al-Quran kepada kita ini kan seperti disebut di dalam surat An-Nisa ya ayat ke-9, yaitu jangan sampai lahir generasi sesudah kita generasi yang lemah. Lemah bukan dalam aspek ekonomi saja, tetapi lemah dalam aspek ilmu dan keimanan. Nah, hadirin ikhwatu iman al-jahlu. Jadi jangan sampai generasi yang lahir sesudah kita adalah generasi al-jahlu. Sebab kemusyrikan itu sangat mungkin terjadi ketika al-jahlu itu dibiarkan. Yang kedua, penyebab kemusyrikan itu yang terjadi karena dhaful iman. Yang kedua, karena lemahnya keimanan. Nah, jadi ini sebetulnya konsekuensi logis dari penyebab pertama. Ketika lemah ilmu, maka iman pun akan lemah. Ketika ilmu tidak ada, maka keimanan pun akan tidak ada. Iman dan ilmu itu selalu beriring, berjalan bersama-sama. Makanya dalam isyarat-isyarat hadis, dalam ayat Al-Quran gitu ya, dijelaskan ketika kita membaca ayat Al-Quran maka akan bertambah keimanan.
Ketika bertambah ilmu akan bertambah keimanan. Karena memang dua hal ini sangat terkait. Iman kita akan meningkat ketika kita meningkatkan ilmu. Iman akan meningkat ketika kita meningkatkan ilmu. Tentu ilmu-ilmu yang berdasar kepada Al-Quran. Lalu penyebab ketiga dari kemusyrikan adalah taklid. Ya, taklid. Menurut para ulama, taklid itu adalah qabulu qaulil qaili wa anta la tadri hujjatahu. Anda mengikuti omongan pendapat orang lain tapi tidak tahu hujahnya, tidak tahu alasannya. Sama sih sebetulnya sumbernya dari al-jahlu, sumber utamanya. Ketika kita mengikuti pendapat orang lain tanpa jelas tahu alasannya, itu namanya taklid. Dan taklid itu dalam fenomena sekarang, ya, dalam fenomena sekarang bisa dalam bentuk tasabbuh, mengikuti kebudayaan orang lain. Jadi bukan hanya dalam aspek ibadah saja gitu taklid. Taklid dalam bentuk tasabbuh. Ya seperti yang sekarang di kita artis-artis yang memelihara atau mengadopsi boneka-boneka tadi, itu kan taklid. Dan ini sebetulnya ada penyakit jiwanya. Ya, ada dalam sudut pandang psikologi gitu ya. Ini disebutnya karena ada penyakit inferiority complex. Ya, penyakit inferior, kurang percaya diri, bahkan bisa dikatakan tidak percaya diri terhadap dirinya, terhadap keimanan. Sehingga ada tren yang baru nih, ikut. Ada tren yang datang dari orang lain, dari luar, dari barat, dari manapun, diikuti. Ini penyakit orang Indonesia, inferiority complex. Kompleks itu artinya penyakit kalau dalam ilmu psikologi. Inferiority, inferior, rendah diri. Penyakit rendah diri. Jadi ketika berhadapan dengan budaya barat, ketika berhadapan dengan budaya asing yang datang, kita ini seringkali inferior. Menganggap budaya yang datang itu lebih keren, lebih bagus. Nah, ini juga bentuk taklid sebetulnya. Mengikuti pendapat budaya orang lain dan kita tidak tahu kenapa kita harus ikut gitu tren ini. Itu taklid juga. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita ini jadi generasi yang ittiba, ya, generasi yang kalau mengikuti sesuatu tahu alasannya. Allah Subhanahu wa taala menyindir, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum, ketika ditanya kepada mereka, ketika diminta kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa-apa yang Allah turunkan. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Enggak, banat tabi'u, kami hanya akan mengikuti ma'alfaina alaihi aba'ana, apa-apa yang sudah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Nah, ini tradisi, ini budaya. Kita harus melestarikan budaya dengan alasan seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala sindir, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun, apa kamu akan tetap ikut walaupun nenek moyang kamu itu la yaqiluna syai'an, tidak tahu sedikit pun, wa la yahtadun, dan tidak ada dalam hidayah. Nah, hadirin ikhwatu iman, tiga hal ini yang menjadi penyebab kemusyrikan itu selalu ada dan terjadi. Yang pertama al-jahlu, kebodohan. Yang kedua dhaful iman, lemahnya iman. Dan yang ketiga at-taqlidu, taklid, mengikuti
pendapat, mengikuti budaya orang lain tanpa tahu alasannya, tanpa tahu dasarnya. Orang lain tahun baruan ikutan tahun baruan, orang lain ulang tahun ikutan ulang tahun. Nah, itu turut munding dalam bahasa kita. Iya. Jadi ya turut siga munding. Kita jadi siga munding turut. Ya kan sudah sangat jelas kan gitu ya di surat Al-A'raf itu. Walaqad dzara'na li jahannama katsirum minal jinni wal insi. Sungguh sudah kami siapkan untuk neraka jahanam itu banyak jin, banyak manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, punya akal tapi tidak memahami dengan itu. Walahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tidak melihat dengan mata itu. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi mendengar. Ulaika kal an'am balhum adall, mereka itu seperti binatang ternak. Ya siga munding teh. Itu turut munding istilahnya. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak munding, balhum adall, bahkan lebih sesat. Sebab kalau diadu munding jeung budak angon gede keneh tanaga munding, tapi kenapa munding nurut, dituntun ka kebon mau, dituntun ka walungan mau, dituntun ka kandang mau, ditumpakan daek. Padahal lamun diadukeun tanaga munding jeung jauh. Ulaika kal an'am. Kata Allah, ya itulah orang yang tidak menggunakan akal itu kal an'am, seperti binatang ternak, ya siga munding, balhum adol, bahkan lebih sesat. Hadirin ikhwatu iman, saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa, yang paling utama saya yakin kita tidak ada ya yang memelihara spiritual. Tidak ada, tapi mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk terus mengenali jenis-jenis kemusyrikan. Sebab musyriknya sama sejak zaman dulu. Prinsipnya sama, ya pasti tentang spirit gitu ya. Pasti tentang roh bergentayangan. Hati-hati percaya ada jurig di rumah, hati-hati. Sudah jelas itu percaya bahwa ada roh yang belum tuntas urusannya di dunia. Nah hati-hati. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis bahkan Rasul menegaskan, jangankan ketika mati, ketika tidur pun Allah pegang jiwa kita. Ketika kita tidur, Allah pegang jiwa kita. Maka ketika Allah kehendaki bangun, Allah kembalikan. Ketika Allah kehendaki mati, ya mati. Makanya setiap mau tidur kita diajarkan jampeknya, ruqyahnya gitu ya, diajarkan doanya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Atau kalau dalam redaksi yang lain, bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah itu redaksi hadisnya dua itu. Jadi tidak ada bismika Allahumma ahya wa amut, tidak ada. Walaupun ya boleh saja sih doa. Ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu kalau dalam hadisnya dua itu. Tentu bukan hanya itu untuk menegaskan ke dalam hati. Ya, doa yang lebih mantapnya kata Rasulullah, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik wa fawwadtu amri ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika ladzi anzalta wa bi rasulika ladzi arsalta. Maka siapa yang membaca ini sebelum tidurnya berwudu dulu, kemudian membaca doa ini, matinya dalam keadaan fitrah. Kan begitu. Nah, hadirin ikhwatu iman, jadi sekali lagi mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan pemahaman kita, sebab ya dengan ilmu itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah. Melalui ilmu lah Allah memberikan bimbingan, sehingga kita bisa mudah-mudahan terhindar dari syirik, dan mudah-mudahan kita
kalaupun mengikuti orang lain tentu dengan hujahnya yang benar gitu. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.